Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, para panitia Al-Bakadabra 2021 yang insyaallah Allah muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama dan memang yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur hanya kepada Allah Azizun Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur yang nikmatnya tak akan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita, Bapak Rasulullah dunia, Nabi akhir zaman, penyelamat umat seluruh jagat, memberi syafaat di hari kiamat. Beliau tak pernah meninggalkan salat apalagi berbuat maksiat. Beliau adalah baginda kita, Nabi besar Muhammad. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan ilmu titipan ilahi dengan tema adab menuntut ilmu dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia yang memiliki pengetahuan luas dan luar biasa, sehingga beliau dikatakan sebagai manusia paling berpengaruh sepanjang masa. Bahkan oleh orang-orang non-muslim sekalipun mengakuinya. Dalam kaitannya dengan menuntut ilmu, diterangkan dalam sebuah kitab Ta'limut Ta'lim karena Syekh Az-Zarnuji halaman ketiga baris keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau dalam bahasa kitabnya, muslim laki-laki dan muslim perempuan ini masih bersifat nakirah, artinya masih bersifat umum. Baik dia muslim anak kecil, muslim orang dewasa, bahkan sampai kakek-kakek dan nenek-nenek sekalipun masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai pelajar tentunya harus memperhatikan adab dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama adalah niat. Diterangkan dalam sebuah kitab Ta'limut Ta'lim karena Syekh Az-Zarnuji terdapat dalam faslun fi niyyati halit ta'allum, innamal a'malu binniyat. Niat dalam menuntut ilmu adalah untuk mencari ridha Allah, dan hendaknya kita diiringi dengan hati yang ikhlas dan benar-benar karena Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu hendaklah kita bersungguh-sungguh dan jangan pernah berhenti. Seperti kata pepatah Arab dikatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berdapat. Yang ketiga adalah terus-menerus atau mudawwamah. Hendaklah kita tidak mudah puas dengan ilmu yang kita dapatkan sehingga malas untuk mencari ilmu lagi. Allah lebih menyukai amalan yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus dibandingkan amalan yang banyak hanya dilakukan sehari saja. Yang keempat adalah sabar dalam menuntut ilmu. Salah satu kesabaran terpuji yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu adalah sabar terhadap gurunya. Dan kita jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu jika mendapatkan kesulitan dalam memahami dan mempelajarinya. Yang kelima adalah tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh. Seseorang hendaknya tidak sombong ketika sudah mendapat banyak ilmu. Khalifah Umar bin Khattab berkata, terdapat 3 tahapan ketika seseorang menuntut ilmu. Ilmu ada 3 tahapan. Jika ia memasuki tahapan yang pertama, ia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan yang kedua, ia akan tawadhu. Dan jika ia memasuki tahapan yang ketiga, ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Yang keenam adalah menghormati dan memuliakan orang yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadirin yang berbahagia, dapat saya simpulkan bahwasanya kita sebagai pemuda dan pemudi hendaknya menjaga akhlak dan adab dalam menuntut ilmu.
senantiasa istiqomah dalam menjalankan dan mengamalkannya, dan memohon akan ridhonya Allah dalam setiap perjalanan menuntut ilmu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.